Halo teman-teman, balik lagi sama gua Dode Dinar. Kali ini gua akan menjelaskan jenis-jenis figur yang ada di dalam dunia ini. Alright teman-teman, jadi gue disclaimer dulu teman-teman ya. Jadi figur-figur yang akan gue jelasin pada hari ini itu menurut pendapat gue dan menurut research yang sudah gue dalami teman-teman, yang sudah gue cari teman-teman. Oke, ini dia jenis-jenis figur menurut Dode Dinar. Oke, yang pertama itu ada Nendoroid. Nendoroid ini merupakan salah satu figur teman-teman yang diciptakan oleh Good Smile Company, yaitu pada tahun 2006 teman-teman. Nendoroid ini merupakan figur yang berbentuk chibi atau kecil dan lucu-lucu imut gitu teman-teman ya. Nah, Nendoroid ini merupakan jenis figur yang dapat kita hilangkan wajahnya teman-teman. Maksudnya itu adalah kita bisa mengganti bagian kepalanya agar bisa berubah di setiap ekspresinya teman-teman. Jadi kita bisa berubahin ekspresinya teman-teman ya. Nah, Nendoroid ini bisa dilihat di berbagai pose teman-teman. Tapi dalam ukurannya kecil teman-teman ya, kurang lebih itu 10 cm teman-teman Nendoroid ya. Nah, Nendoroid ini terbuat dari PVC dan ABS teman-teman. Rata-rata mereka menggunakan bahan-bahan tersebut ya karena gampang dicari teman-teman. Biasanya Nendoroid ini merupakan salah satu koleksi yang banyak sekali diminati oleh para kolektor figur teman-teman ya. Contoh dari Nendoroid ini adalah bisa anime, bisa film, bisa game, dan berbagai macam karakter lainnya teman-teman. Lalu yang kedua itu ada Nendoroid Dolls. Nah, bedanya apa teman-temannya sama Nendoroid yang sebelum-sebelumnya, Nendoroid normal ya. Jadi Nendoroid Dolls ini kita bisa mengganti pakaiannya sesuai dengan keinginan kita, baik itu pakaian dari plastik maupun dari kain teman-teman. Dan Nendoroid Dolls ini kebanyakan itu memang harganya mahal-mahal teman-teman, karena di samping kita bisa mengubah ekspresi yang bisa kita tukar, bisa juga kita memakaikan pakaian atau baju-baju yang sudah disediakan yang bisa kalian beli atau mungkin bisa kita buat sendiri teman-teman ya. Oke, yang ketiga itu ada scales figure atau figurin teman-teman. Jadi scales figure atau figurin ini merupakan salah satu karakter figur yang memang sesuai dan proporsional di dunia anime atau dunia gamenya teman-teman. Intinya adalah sesuai dengan postur tubuh yang mereka miliki di anime atau di game tersebut atau di film tersebut teman-teman ya. Skala-skalanya pun berbagai macam, ada skala 1:1, ada skala 1:8, ada skala 1:7 dan juga ada 1:16 ya teman-teman ya. Biasanya bahan yang dibuat untuk skala figur ini atau scale figur ini atau figurin ini itu ada PVC, ada ABS dan ada resin teman-teman ya. Yang keempat itu ada namanya Figmas atau Figma atau action figure teman-teman. Ya, seperti yang kita tahu, apa sih bedanya scale figures atau figurin dengan action figure? Jadi, action figure itu memiliki artikulasi. Apa itu artikulasi? Artikulasi itu adalah titik di mana suatu mainan atau suatu figur itu bisa digerakkan sebebas apapun. Jadi action figure itu bisa kita atur dengan sedemikian rupa dan bisa kita pajang dengan gaya, berbagai gaya yang unik, yang lucu dan yang keren teman-teman ya. Jadi kasarnya kayak mainan lah, cuman dia bahannya lebih bagus ya. Dan kebanyakan bahan-bahan yang dipakai untuk membuat action figure ini adalah PVC teman-teman. Lalu yang kelima ada Pop-Up Parade. Nah, jadi Pop-Up Parade ini merupakan figur yang memang kebanyakan diambil dari anime atau game teman-teman. Bedanya adalah untuk Pop-Up Parade itu memang berkhusus untuk anime dan game, serta dia biasanya itu dicat menggunakan tangan figurnya teman-teman ya. Jadi kalau biasanya menggunakan mesin seperti yang sebelah kanan kiri ini, kalau Pop-Up Parade itu biasanya menggunakan tangan untuk pewarnaan gambarnya atau pewarnaan figurnya teman-teman ya. Yang keenam itu ada figur Statius teman-teman. Nah, figur Statius ini merupakan figur yang memang paling berat dan paling banyak sekali detailnya teman-teman ya. Kenapa? Karena dia memiliki diorama tersendiri di bagian-bagian Statiusnya teman-teman ya. Jadi kalau misalkan bedanya dengan figur yang lain, ini hanya berbagai macam karakter saja, hanya berbentuk karakter, tetapi dioramanya sedikit sekali, bahkan tidak ada teman-teman. Nah, kalau untuk
Figur Statius sendiri ini itu memiliki banyak sekali diorama-diorama yang ada di belakangnya teman-teman. Bahan-bahan yang biasanya digunakan untuk membuat Statius ini teman-teman ya, figur Statius ini adalah resin, dan ada juga bahannya itu dari PVC, cuman lebih banyak dari resin teman-teman. Nah, untuk figur Statius ini sendiri itu tidak ada artikulasinya teman-teman ya, seperti action figure ya teman-teman ya. Kenapa? Karena dia hanya utuh dan hanya bisa dipajang teman-teman ya. Nah, dari figur Statius ini sendiri itu memang ada yang dibuat langsung jadi teman-teman, dan ada juga yang memang kita ngerakit sendiri ya. Jadi kita pasang-pasang sendiri tubuh-tubuhnya atau berbagai macam komponen-komponennya teman-teman. Dan ada juga yang memang langsung utuh, ada juga yang memang langsung harus kita lem satu-satu teman-teman ya. Lalu yang ketujuh, itu ada prize figure teman-teman. Apa itu sih prize figure? Prize figure itu kalau kalian itu biasanya mainin game yang capit-capitan itu teman-teman ya. Kalau kalian main ke time zone atau main ke game zone atau main ke semacam tempat-tempat seperti itulah, kalian menemukan capitan yang bisa ngambil figur-figur teman-teman. Itu prize figure teman-teman. Dan ini biasanya terbuat dari PVC yang bahan-bahannya itu bisa dikatakan agak lebih murah teman-teman ya. Karena untuk mendapatkannya memang agak sulit. Karena kita harus ngambil sendiri dari capitan tersebut teman-teman ya. Sama kayak kita ngambil boneka di dalam kotak itu teman-teman ya. Gue namanya lupa apa namanya, claw, prize claw kalau nggak salah ya teman-teman ya. Atau prize figures ini juga bisa kalian dapatkan kalau misalkan di luar sana itu ada lotre, bisa kalian dapatkan lotre gitu teman-teman, atau mungkin dari pabrikannya teman-teman ya. Lalu yang ada yang ke-8 teman-teman, yaitu adalah gacha atau gachapon teman-teman ya. Kalian tahu gacha itu kan sesuatu yang tidak bisa kita lihat atau bisa kita samakan dengan judi teman-teman ya. Kalau menurut gua, karena gachapon ini itu hampir sama dengan prize figures dengan jepitan claw tuh teman-teman ya. Bedanya adalah kalau prize figure itu bisa kita lihat di claw-nya, itu bisa kita lihat karakter apa yang bisa kita ambil, terserah kita. Kalau gachapon ya namanya juga berbasis gacha teman-teman ya. Jadi kita hanya bisa ngelihat dalam satu kotak atau buletan tertentu yang sudah diwadahi gitu. Nanti pas kita buka itu random isinya, bisa Naruto, bisa One Piece, bisa Bleach, bisa Demon Slayer, bisa dan lain-lain lah, pokoknya lah banyak lah teman-teman ya, tergantung dari gacha yang kita mainkan teman-teman. Lalu yang ke-9 itu ada GEM atau GEM ya teman-teman ya. Jadi GEM atau GEM ini diprakarsai oleh perusahaan Mega House dari Jepang teman-teman. Bedanya apa? GM ini lebih mengoptimalkan di detail teman-teman. Kalau kalian bandingkan dengan karakter-karakter figur yang lainnya, perusahaan dari Mega House ini membuat karakter sedemikian rupa sesuai dengan animenya yang sangat detail. Dilengkapi dengan diorama-diorama di belakangnya atau ornamen-ornamen yang ada di belakangnya teman-teman. Dan itu dilukis dan dibentuk sedemikian rupa sesuai dengan anime, game, atau seri film lainnya teman-teman ya. Dan harganya pun itu cukup mahal ya teman-teman ya. Kalau yang sudah gua cek ya teman-teman ya, lebih mahal dibandingkan dengan resin Statius sih. Mungkin sebenarnya sih agak beda tipis ya teman-teman ya. Cuman kalau untuk Mega House ini karena memang detailnya luar biasa detail menurut gua pribadi, karena sudah gua lihat dan gua sudah research, jadi sangat cocok untuk dikoleksi untuk orang-orang kaya dan tidak seperti saya ini. Yang ke-10 itu ada cast off teman-teman ya. Apa sih itu cast off? Cast off itu mungkin dari segi karakter hampir sama dengan figur-figur lainnya teman-teman, atau figurin teman-teman. Cuma yang membedakan adalah biasanya cast off ini dipadukan dengan gaya NSFW atau not safe from work. Nah, NSFW atau 18+ ya teman-teman ya. Jadi ini kayak semacam figur yang memang karakternya dibuat telanjang dan dibuat tidak mengenakan busana. Kalian bisa memakai busana juga, bisa juga kalian memajangnya itu telanjang, bisa dengan ada pakaian dalamnya. Pokoknya lebih ke 18+ lah kalau cast off ini teman-teman ya. Nah, biasanya cast off ini diambil dari seri anime teman-teman. Gue jarang banget ngelihat cast off ini diambil dari seri film ya teman, seri-seri film ya teman-teman ya. Mungkin nggak ada ya, dan gue belum nemuin.
Bahannya juga sama untuk membuat castle finish sendiri teman-teman, yaitu dari PVC, kebanyakan dari PVC teman-teman ya. Yang ke-11 itu ada model kits. Nah, model kits ini biasanya itu figur yang kita harus rakit sendiri teman-teman ya. Kalau kalian pernah bermain Gundam, nah, Gundam itu di dalam kotaknya biasanya itu memang kita harus ngerakit sendiri dari awal. Nah, itu merupakan salah satu contoh dari model kits itu sendiri teman-teman ya. Bahan-bahannya pun tergantung ya teman-teman. Ada yang memang dari PVC, tapi kebanyakan dari plastik sih teman-teman ya. Cuman plastik ini berbahannya tuh awet dan kuat teman-teman. Nah, biasanya model kits ini memiliki artikulasi juga teman-teman ya. Jadi dia dirakit tidak hanya diam saja, tapi dia bisa juga digerakkan sesuai dengan action figure ya teman-teman ya. Cuma yang membedakan adalah dia ini dirakit teman-teman, tidak langsung jadi ya. Yang ke-12, salah. Yang ke-12 kita ada metal figure teman-teman. Jadi metal figure ini merupakan pajangan atau figur yang terbuat dari metal ya. Namanya juga metal teman-teman, metal. Jadi metal figure ini biasanya dibuat dari bahan white metal teman-teman ya. Dan biasanya metal figure ini merupakan metal cast yang memang diambil dari military model teman-teman. Jadi modelnya itu kayak militer gitu teman-teman ya, kebanyakan sih seperti itu. Nah, seri-seri terkenal yang dibuat dari metal figure ini itu salah satu contohnya adalah Warhammer, dan yang kedua itu ada Dungeons and Dragons teman-teman. Yang terakhir, yang ke-13 itu ada collectibles pins teman-teman ya. Jadi collectible pins ini diprakarsai oleh Figpin, salah satu perusahaan dari Amerika Serikat yang membuat sebuah pin itu dalam bentuk karakter anime atau seri-seri film atau game yang lainnya teman-teman ya. Jadi bedanya dengan pin-pin yang lainnya itu, kalau pin-pin lain itu kan cuma bulat gitu teman-teman. Nah, ini pinnya ini berbentuk karakter anime teman-teman, atau berbentuk karakter-karakter seri film, game ataupun yang lainnya teman-teman ya. Nah, collectible pins dari Figpin ini itu biasanya digunakan sebagai aksesoris pakaian teman-teman ya. Jadi bisa ditaruh jadi pin gitu teman-teman ya. Bisa juga dipajang kayak gini teman-teman ya. Jadi bisa dikatakan ini merupakan pin multifungsi teman-teman. Oke, itu dia 13 jenis-jenis figures yang bisa gue jelaskan ke kalian teman-teman ya. Jika ada salah kata atau ada salah pengucapan atau mungkin ada salah penjelasan yang gue jelasin tadi, kalian bisa komen di bawah ini teman-teman ya. Dan jika ada salah-salah atau mungkin ada yang kurang dari penjelasan gue teman-teman, kalian bisa tambahkan di kolom komentar teman-teman. Feel free untuk ask question. Terima kasih sudah menonton channel gua sampai saat ini. Mohon maaf untuk hari ini gua belum bisa melakukan review dari figur-figur atau action figure yang harus gua review teman-teman ya. Sorry banget. Alright, akhir kata terima kasih yang sudah mensupport channel ini. Terima kasih banyak sekali. God bless you all. As always, jangan lupa like, comment, and subscribe teman-teman ya. Banyakin komen. Gua akan review action figure atau figur lain di kemudian hari. As always, terima kasih banyak. Happy Sunday, happy fun day, goodbye, and God bless you bro.